Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Keluarga Besar Ibu Ira dengan Pak Soni, Pak Joni, dan seluruh jamaah pengajian. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ya kita akan mengkaji tema yang diberikan oleh Sahibul Bait, yaitu tentang mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah di era globalisasi. Kalau kita ingin melihat tentang anak yang soleh, redaksinya diantaranya bisa kita simak dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan bahkan oleh Imam Bukhari, yang menggambarkan bahwa kalau kita memiliki anak yang soleh, walaupun kita sebagai orang tua sudah meninggal dunia, tetap kita dapat kiriman karena kita memiliki investasi, memiliki anak yang soleh. Dalam bahasa teman-teman yang sering MLM namanya passive income, ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain, tapi dapat hasil. Kita sudah terbujur kaku, kemudian dapat kiriman karena menjadi anak yang soleh. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang Rasulullah telah menegaskan dalam sabdanya, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu." Apabila anak Adam, cucu, kita kira anak berarti sini. Anak Adam begitu Adam. Udah cicip-cicipnya ya. Udah zaman yang udah jauh sekali. Tapi memang dikategorikan apabila Bani Adam, anak Adam, keturunan Nabi Adam ini meninggal dunia, inqata'a. Inqata itu bermakna terputus. Yang biasanya kita bisa sholat, tidak bisa sholat lagi. Yang biasanya ibu membantu suaminya memasak atau kebutuhan sehari-hari di rumah, itu tidak bisa lagi. Yang biasanya ikut pengajian, kira-kira kalau meninggal dunia ikut pengajian yang udah nggak bisa lagi. Yang biasanya bersedekah, nggak bisa lagi kita bersedekah. Termasuk almarhum Ustadz Uje. Biasa-biasanya ceramah, ketika meninggal dunia masih ceramah nggak kira-kira? Rekamannya masih ada, masih ceramah. Ini kategori ilmu yang manfaat itu. Inqata amalu, semuanya terputus karena kita nggak bisa ngerjain. Yang biasanya kita bantu orang tua kita, baik materi, kita doain orang tua kita, itu udah terputus. Mertua kita biasanya kita bantu juga materi doanya, itu sudah tidak bisa lagi. Menurut Rasulullah illa min salat, kecuali ada 3. Apa itu? Amalan yang 3, diantara tadi nanti kita akan cermati itu anak yang soleh. Yang pertama itu apa? Shadaqatun jariyah. Artinya apa shadaqah jariyah? Sedekah. Amal jariyah terjemahannya. Bahkan boleh jadi kita terjemahkan wakaf. Kalau bapak ibu masih hidup, walaupun nanti kita meninggal dunia, kalau kita sedekahkan buat musola, masjid selama masjid itu nggak digusur, itu pahalanya tetap mengalir. Karena banyak masjid-masjid sekarang yang belum diwakafkan, itu ahli warisnya karena nggak merasa mewakafkan, akhirnya masjid musola diguling jadi mall, dijual. Karena kenapa? Tidak diwakafkan. Tapi kalau diwakafkan atas nama umat Islam, tidak ada yang memiliki kecuali umat Islam, maka tidak lagi yang berlaku nanti. Masjid dijual jadi mall, jadi pasar. Ini alhamdulillah ini. Karena kenapa? Kita nggak memiliki anak yang soleh. Keturunan kita nggak baik, soleh dan soleha. Nah itu yang tadi kategori apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah bukan hanya wakaf, bukan hanya sedekah, termasuk juga zakat produktif. Zakat produktif
di Al-Azhar itu ada wakaf produktif. Pak Lubis siapa namanya itu? Itu ada model yang wakaf produktif, zakat produktif dan seterusnya. Lama masih ada. Waalaikumsalam. Iya. Itu semuanya masih mengalir. Jadi yang kategori sodako artinya melakukan perbuatan dengan benar. Nanti kalau kita bandingkan apa itu sodako, apa itu zakat, infak itu berbeda ini. Kalau sodako melakukan sesuatu yang benar, kalau infak itu membelanjakan. Infak membelanjakan untuk keperluan apa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat membersihkan harta kita. Nah, oleh karenanya dikategorikan walaupun kita meninggal dunia, ada amalan. Amalan yang walaupun kita meninggal dunia itu masih mengalir. Di antara tadi, sedekah jariyah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, amalan apa setelah sedekah jariyah? Apa kira-kira, Bu? Sedekah jariyah, yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Au ilmu yang taqawi. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mengajarkan murid, dosen, mengajarkan mahasiswa, walaupun dosennya sudah meninggal, kita mengajarkan ilmunya bermanfaat dan diajarkan ke murid-muridnya, ini akan dinilai ilmu yang bermanfaat. Walaupun cuma ngajarinnya apa? Alif bakta. Bahkan Sayyidina Ali yang diungkapkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu Syekh Az-Zarnuji, dia mengungkapkan, seandainya ada yang mengajarkan saya, ada manusia yang mengajarkan saya satu huruf, saya terserah kepada orang yang mengajarkan. Saya menjadi budak, saya mau dijual, atau saya diapain, terserah. Itu kenapa? Satu huruf itu berarti sekali, yang luar biasa. Bahkan kalau ulama-ulama terdahulu, walaupun dia meninggal dunia, karya tulisnya itu tetap dibaca oleh orang. Sampai detik ini, contohnya, kitab Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, yang mengarang sudah meninggal nggak kira-kira? Sudah terkubur, tetapi amalnya, manfaatnya dibaca oleh orang lain. Yang inilah yang diungkapkan oleh guru kami itu, Pak Kiai Ali Mustafa Yakub. Dia mengungkapkan ada kata-kata yang menarik. Bahwa orang yang menulis buku itu, dia akan kekal sepanjang masa. Meskipun dia terkubur. Karena kenapa? Tulisannya itu dibaca bukan hanya pada masa generasinya, tapi pada masa sudahnya. Ini ilmu yang bermanfaat yang luar biasa. Ilmu yang bermanfaat apa saja sesuai dengan keahlian. Kalau Pak Joni dalam bidang produser eksekutif, kameramen diajarkan orang, kemudian bisa, itu dikatakan ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat, yang digunakan oleh orang lain, itu menjadi amalan. Walaupun kita meninggal dunia, tetap mengalir. Cucuran pahala itu dari amal perbuatan kita dengan ilmu yang baik. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita bahas. Apa yang ketiga, Bu? Anak yang soleh, awaladin soleh, yada'una. Yang ketiga, yang dinilai passive income, walaupun kita meninggal dunia, kita tidak mengerjakan aktivitas sebagaimana orang yang hidup, tapi dinilai oleh Allah sebagai amalan kita, kucuran pahala yang luar biasa, anak yang soleh. Sebab pertanyaannya, mudah atau gampang kira-kira, Bu? Kalau mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Gampang apa sulit? Gampang atau sulit kira-kira? Gampang-gampang sulit ya Pak Juni ya. Gampang-gampang sulit ternyata. Coba kita renung dalam Al-Quran itu. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah Rasul yang dikategorikan orang yang memiliki yang luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam membuat apa tersebut? Perahu besar di atas gunung. Bikinnya bukan di lautan. Bukannya di daratan. Kalau orang bikin di daratan, lautan biasa. Ini makanya bikinnya di atas gunung. Gunung di Indonesia yang paling besar apa?
di puncak Jaya Wijaya ya. Nah, di sana bikinnya padahal nggak hujan, nggak apa, dibilang senewen, dibilang gila. Yang lebih parahnya lagi apa? Dia mengajak anaknya, mengajak istrinya untuk ikut naik perahu ketika sudah ada badai, banjir, lagi berenang anaknya. Ikut nggak anaknya kepada ajakan Nabi Nuh? Nuh, ikut nggak Pak? Hah? Ikut nggak? Nggak ngikut. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku, kamu lagi berenang, yuk sini naik bersama ayah dan orang-orang muslim sini. Orang yang beriman, dia nggak mau sombong. Saya akan cari tempat yang lebih tinggi. Coba kita bayangkan, ternyata mendidik anak menjadi anak yang soleh itu ternyata butuh perjuangan yang luar biasa. Oleh karenanya saya Taufik Ulwan di dalam kitabnya, kalau kita baca dalam bukunya, apa itu bukunya? Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad, apa ini artinya? Pendidikan anak. Nah, dia mengkategorikan, merumuskan agar kita memiliki anak yang soleh dan solehah ada dua metode. Yang pertama apa metodenya? Yaitu pendidikan anak sebelum dilahirkan. Jadi anak bukan hanya pas sudah lahir dididik. Ini seperti abang yang ganteng ini. Sudah lahir kan? Bukan sebenarnya, tapi sebelum dilahirkan itu sudah dididik. Diciptakan, nanti kita akan coba bahas satu persatu kalau memang cukup waktunya. Yang pertama tadi sebelum dilahirkan. Dalam bahasa Arabnya itu tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Jadi mendidik anak sebelum dilahirkan, sebelum dicetak, sebelum diproses, itu ada pendidikannya. Yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah dilahirkan. Jadi cuma ada dua metodenya. Metode mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh ada dua. Yang pertama sebelum dilahirkan, yang keduanya setelah dilahirkan. Nah, coba kita lihat. Di dalam Al-Quran dijelaskan sebelum dilahirkan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum memiliki anak, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar memiliki anak yang soleh? Namanya siapa anaknya, Bu? Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita sholat Idul Adha disebutin terus tuh dalam surah As-Saffat ayat 102. Itu diibaratkan bagaimana? Dalam ayat 100 yang terutama doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim menemukan, akhirnya memiliki anak yang soleh namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim setiap hari berdoa. Nabi Ibrahim nggak punya anak 84 tahun nggak punya anak. Kalau Pak Joni berapa tahun sekarang? Kalau 3 tahun, sekarang berapa tahun? 6 tahun. Jadi kalau 3,5 tahun, ya harus sabar gitu kan. Dia pasti diberikan rezeki. Kakak saya tuh ada itu ibu, Ira itu. Dia 8 tahun baru diberikan rezeki oleh Allah berupa anak. Bahkan ada tetangga saya 15 tahun baru dikaruniai anak. Ini Nabi Ibrahim AS usia 84 tahun, tua atau muda kira-kira? Kalau kita sekarang udah susah tuh, udah beruban. Atau bahasa kerennya itu minal zulumati ilan nur. Tahu artinya tuh, dari kegelapan menuju cahaya. Artinya yang awalnya rambutnya hitam jadi putih. Putih semuanya, bersih, cahaya kan. Itu minal zulumati ilan nur. Nah, kita kembali. Nah, pendidikan anak sebelum dilahirkan model Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin.
Apa itu artinya Robbi? Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, habli, berikanlah saya minatolihin, anak yang baik. Bukan namanya doang solihin, Bu. Kelakuannya, ya kan, orang yang bukan orang yang soleh, ya. Salah. Ini na'udzubillah. Ini luar biasa. Jadi belum diciptakan aja, itu didoain tuh setiap hari. Robbi habli minasolihin. Bahkan dalam kisah yang lainnya, Nabi Zakaria alaihissalam pun juga sama. Dia melakukan saiban. Rambutnya udah berubanan. Sudah tua. Nggak punya anak. Doanya apa? Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Itu doa Nabi Zakaria. Agar memiliki anak yang soleh dan soleha. Apa artinya Robbi? Ya Allah, la tadarni, jangan kau biarkan saya fardan, bahasa bebasnya itu apa namanya? Sendirian, nggak punya keturunan. Cuma berduaan aja sama istri. Wanda khair warisin. Dan engkau ya Allah saya yakin adalah orang yang memberikan keturunan, yang mewarisi. Apa artinya harta, jabatan, kenikmatan? Kalau nggak punya anak, benar ya Bu? Di sini kalau memang ada yang belum punya anak, tapi alhamdulillah sudah punya cucu semua Bu ya. Nah, kalau belum ada anak kita yang belum punya anak, 5 tahun, 6 kabar, biarin aja Nabi Ibrahim aja. 84 tahun baru dikasih anak, ada prosesnya, ada perjuangannya. Tapi menjadi anak yang kalau didoakan dulu itu. Yang kedua, bukan hanya doa setiap hari. Rasulullah menyatakan, kalau kita ingin menjadi anak, kita anak yang soleh, carilah rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Karena apa sebabnya? Rezeki itu seperti sumber mata air. Bu, pernah lihat ke air terjun? Pernah ke sumber mata air, pernah Pak? Itu bisa kita lihat, itu ibarat rezeki. Sumber mata air itu. Kalau sumber mata air itu bersih, jernih, maka sumber mata air itu akan mengaliri ke tepi sungai, ke sungai-sungai. Airnya kira-kira kotor atau bersih, Pak? Tetap bersih. Ini juga sama, kalau kita punya rezeki, rezekinya adalah awalnya adalah bersih, jernih, tidak kita mengambil hak orang lain, maka akan mengalir ke dalam darah kita yang kita dalam bentuk minum, makanan, saripati, bahkan nanti proses untuk anak kita, sumbernya itu sumber bersih, maka insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, karena sumber mata airnya adalah bersih. Tapi kalau sebaliknya sumber mata air rezeki kita yang kita dapatkan itu bukan dari rezeki yang halal, rezeki yang bersih, maka ibarat sumber mata air yang keruh, mata air yang kotor. Kalau sumber mata air kotor, kira-kira mengalir ke sungai airnya bersih atau kotor, Bu? Pak, kotor apa bersih? Nah, kotor pasti. Demikian juga dengan rezeki yang kita dapatkan. Kalau yang kita peroleh dengan tidak jalan yang halal, itu akan bermasalah, akan mengalir. Rezeki kita beli makanan, minuman ke darah kita. Darah kita menjadi kotor karena sumbernya adalah kotor. Masuk ke organ-organ tubuh kita, masuk ke jantung kita. Masuk dalam hati kita, kolbu kita. Kalau kolbu kita sudah kotor, maka sulit kita mendapatkan hidayah dari Allah. Sulit kita mendengar kebaikan. Makanya ada guyonan. Orang Indonesia ini beda dengan orang Barat, Pak. Kalau orang Barat, kalau mendapatkan rizki yang haram, korupsi umpamanya, itu di atas meja aja.
Ada juga yang di bawah meja. Tapi kalau di Indonesia bukan di atas meja, di bawah meja, Pak. Meja-mejanya yang di bawah juga. Jadi luar biasa itu. Itu karena kenapa? Sumber rezeki yang kita dapatkan adalah tidak bersih. Akhirnya sumbernya keruh, yang kita proses pun sampai janin. Sperma yang diproduksi oleh suami, oleh istri itu tidak bersih. Inilah sebabnya kenapa satu ketika Rasulullah sedang kumpul-kumpul kayak seperti ini, Pak. Ibu ya. Kumpul-kumpul dengan para sahabat. Kemudian ada salah seorang pemuda. Seorang pemuda itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang, bajunya penuh dengan berdebu, maklum di tengah gurun pasir. Berdoa kelihatan husu, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, tentunya para sahabat mengira bahwa doa anak muda ini pasti akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Khusyuk. Khusyuk, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah? Lihatlah, saksikanlah wahai sahabat. Itu anak pemuda itu, walaupun kelihatannya khusyuk, doanya nggak diterima oleh Allah. Sahabat bingung. Kenapa tidak diterima? Rasulullah menjawab dalam sabdanya, karena ketika dia berdoa, tadi menggunakan pakaian-pakaian yang diharamkan oleh Allah. Atau membelinya dengan rezeki yang haram. Ketika dia minum, ini minum apa? Air bening, minum air yang berwarna, dan lain sebagainya. Itu yang diharamkan oleh Allah. Atau dia membelinya, memperolehnya, mendapatkannya dari rezeki yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima? Dia makan makanan yang haram. Makanan yang haram banyaknya. Apa kira-kira makanan yang dalam Islam? Ayam bakar tiren boleh nggak? Ya kan nggak boleh. Makan babi boleh? Anjing? Nggak boleh. Apalagi itu bukan hanya makanannya. Rezeki kita beli walaupun itu halal. Tapi rezeki kita haram pun kita makannya menjadi tercampur, jadi haram. Rasulullah menyatakan dalam redaksi hadisnya itu, wa malbasuhu haramun. Tadi pakaiannya berasal dari barang yang haram, atau beli yang rezeki yang haram. Wa masrabuhu haramun, minumannya pun berasal dari yang haram, atau rezekinya tadi diperoleh dengan jalan yang tidak halal, tidak haram. Wa mat'amuhu, makanannya pun haram, dikenyangkan, wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Anna yustajabu lah, bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini renungan buat kita berarti. Jadi untuk memproses anak kita menjadi anak yang soleh, dan soleh itu luar biasa. Ada perjuangan. Tidak mudah, sulit. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh dalam makalah kan menjaga wajah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa, pasti dapat. Semua tergantung usaha kita. Laha ma kasabat waleha ma kasabat, semua tergantung usaha kita. Anak ini tergantung didikan kita semuanya. Kalau bapaknya tukang marah-marah, anaknya jadi tukang marah-marah, nggak kira-kira Pak? Hah? Pasti. Kalau di rumah anak kita sering kita pukul, maka bisa dibaca ini apa Ibu Ira sebagai dosen di Al-Azhar sering baca buku psikologi, kan? Maka anak akan belajar memukul di ruangan, di rumah. Nggak ada yang lebih kecil dari dia. Ketika dia bermain sama temannya, ada yang lebih kecil dipukul nggak temennya. Anaknya diajar memukul, anaknya akan memukul. Kalau anaknya diajarkan dengan kasih sayang, anaknya belajar
kasih sayang. Kalau bapak ibunya dia terbiasa berderma, bersedekah. Ada orang minta-minta. Kalau bisa jangan kita yang ngasih. Yang ngasih siapa? Anak kita. Berikan, ini kasih. Ada pengamen, ini kasih. Nanti akan terbiasa dia. Kalau ada yang minta, dia minta. Ayah, itu bagi. Nanti terbiasa pola. Yang terjadi akhirnya apa? Ada ungkapan yang menarik. Bahasa kawan-kawan di Celesta ini apa? Any first we make habits and the last habit make it, gitu ya. Any first we make habits. Artinya apa nih Bu? Pada awalnya kita membuat kebiasaan. And the last habit make you. Artinya apa? Dan pada akhirnya pembuasaan membentuk karakter kita. Kalau kita terbiasa marah-marah, anaknya marah-marah. Sekarang saya tanya Bu, kenapa kalau di Bandung itu orang kalau ngomong pelan atau keras ya kenapa? Pelan. Apa sebabnya? Karena lingkungan miliunya. Orang tidak perlu berbicara keras, bergema. Pak Joni, nih. Ya kan? Jadi tidak perlu lagi keras-keras, sudah tergelaran. Jadi akhirnya ngomongin lembut. Karakter, karena dia biasa ngomong lembut. Lama-lama jadi lembut, dimanapun dia berada. Berbeda sama orang yang ada di daerah pantai. Orang Batak, itu di daerah pantai. Kayak kira-kira kalau mau berbicara, apa pelan atau keras kira-kira? Keras, apa sebabnya? Harus melawan suara ombak. Terbiasa dia keras, maka dia dimanapun berada, berbicaranya keras. Keras banget, nggak ada beras bahkan gabah. Keras itu jadi modelnya. Orang Sunda, jadi kalau orang Sunda ngomong pelan ya. Kalaupun diinjak kakinya, dia ngomongnya pelan, punten. Ya kan? Ini ngomongnya pelan. Yang hebat kalau orang Jawa, kalau diinjak, nun sewu, apa artinya itu? Permisi kan, kasih duit, sewu kan duit 1.000 kan? Kalau orang Solo diinjak, apa dia bilang? Dia ngomongnya lama itu kan, maaf, kaki saya keinjak begitu. Ini kembali, ibu semuanya, bapak-bapak, anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh. Bapaknya rajin sholat, anaknya rajin sholat ya kira-kira. Nggak usah disuruh, dia akan ngikut gerakan orang tuanya. Karena anak itu akan meniru gerakan orang tuanya. Kalau bapaknya galak, ibunya galak, dia akan bertolak. Apa terkisah anaknya galak. Kalau bapaknya tipenya SMS, apa ini Pak Joni SMS? Bukan, stop, ini pesan singkat, bukan. SMS itu suka marah-marah saja. Anaknya marah-marah nggak kira-kira? Pasti akan marah-marah saja. Kalau bapaknya tipenya handphone, HP apa tuh? Ada kepanjangannya, hanya perintah saja. Nunjuk saja. Tidak diberikan suri teladan, contoh. Maka anaknya gimana kira-kira? Ya itu, kerjanya cuma perintah saja. Tapi kalau anaknya diajarkan dengan Bluetooth, berlumuran tuntutan. Banyak minta-minta, anaknya juga akan sering minta-minta, gitu Pak ya. Jadi semuanya anak tergantung orang tuanya, makanya ada ungkapan bahasa Jakarta. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Ini apa gara-gara apa? Pendidikan dari keluarga. Makanya madrasah yang pertama.
sekolah yang pertama. Sekolah yang pertama itu tadi ini kita adalah orang tua yang menciptakan. Makanya dalam hadis Rasulullah untuk menciptakan anak yang soleh tadi itu rezeki yang halal. Bahkan kita sendiri yang memberikan contoh. Makanya dalam Al-Quran tadi, dalam hadis dulu kita bahas Al-Quran, dalam hadis dinyatakan semua anak yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, menjadi anak yang soleh dan soleha pada dasarnya, dalam keadaan Islam, fitrah. Fitrah kan baik, suci. Bening nih, bening. Tinggal gantung orang tua, air ini mau dijadiin apa ini air ini? Mau dijadiin air teh, dicampur air teh. Kalau campur kopi, jadi kopi, susu. Kalau aus, tinggal diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini semua kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci, seperti bening tanpa ada campuran. Jadi kita terjemahkan fitrah suci, anak yang soleh dan soleha. Ternyata Rasulullah menyatakan tergantung orang tuanya. Ya. Jadi tergantung ayah. Ya. Pak abawahu tergantung orang tuanya. Apakah mau dijadikan anaknya itu tetap dalam keadaan bening nih Bu? Bersih, baik, suci. Dalam keadaan Islam atau agamanya mau dirubah? Pak abawahu yuhawwidani dijadikan Yahudi, au yunasrani atau dijadiin agama Nasrani, agama Kristen. Yahudi sekarang Israel ya. Yahudi. Agamanya orang-orang Israel. Ini semua tergantung orang tuanya tadi. Oleh karena itu Al-Quran jelaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah walladzina ma'ah. Jadi sungguh ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kita bisa belajar tadi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi sebelum dia menemukan anaknya yang namanya Nabi Ismail, anak yang soleh, itu ada perjuangan tadi. Dia berdoa, Nabi Ibrahim setiap hari. Bahkan menurut Rasulullah, rezekinya kita harus rezeki yang halal. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tarbiyatul awal qabla wiladah, sebelum dilahirkan, itu jangan lupa berdoa juga saat memproduksi, Bu. Saat memproduksi harus baca doa. Ini saya yakin hafalkan doanya ya di luar kepala ya. Wah itu yang paling dihafal Pak ya doanya ya. Tapi kalau nggak hafal Bu, kalau suatu ketika suami ibu ada di atas, pas mau malam Jumatan, kemudian ibu tanyalah sekali-kali, ayah sudah baca doa belum? Belum, turun. Apa sebabnya suruh kita baca doa? Supaya tidak ada intervensi dari setan. Jadi sahamnya cuma satu aja suami kita, bukan saham dari setan. Karena udah kita baca doa tuh. Masih apakah doanya Pak ya? Coba bareng-bareng kita baca doanya Pak, Ibu. Ini doanya biar supaya terhindar dari investasi setan. Doanya baca bersama-sama. Allahumma barik lana bima razaqtana. Baca doa. Lagi ngikut aja lagi. Kalau itu doa mau makan. Silakan kalau mau makan Ibu Bapak ya. Jadi doanya Allahumma, kalau silakan. Ada yang mau pakai yang ada yang ni kan. Allahumma jannibni minas syaitan mimma razaqtani. Yang artinya apa? Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Tadi itu investasi. Takut nanti ada saham yang masuk, menyelinap, yang tidak terlihat. Nauzubillah min dzalik.
Ini tadi proses produksinya. Tadi bukan hanya tadi apa aja pertama Bu? Pertama harus berdoa kan. Berdoa setiap hari. Sebelum diproses doa terus tuh bukan hanya suaminya aja, ibunya juga. Yang kedua cari rezeki yang halal. Yang ketiga tadi apa? Berdoa saat produksi. Jangan lupa berdoa terus. Bahkan setelah sudah dipastikan oleh dokter positif, itu pun didoakan setiap hari. Kalau bapak ibunya hafal tafsir, hafal Quran, insya Allah anaknya hafal Quran. Betul atau tidak? Tuh pernah saya baca, ada namanya dokter usia 3 tahun atau 6 tahun Pak Joni itu. Dokter kecil. Itu keturunan dari Iran, tinggalnya di Inggris. Ada tuh CD-CD dijual. Itu anaknya sudah hafal Al-Quran, tafsirnya juga iya, sampai 5 bahasa. Iya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Iran. Bahkan berkomunikasi dengan Al-Quran. Apa sebabnya? Orang tuanya ternyata ibunya, bapaknya hafal Quran. Mufassir, hafal Quran. Jadi anaknya karena terbiasa. Karena ada penelitian di barat itu. Kalau anak yang ada dalam kandungan bayi dalam janin, itu didengarkan musik klasik, anaknya jadi cerdas. Pernah baca gitu Bu? Ya kan? Kita kan nggak perlu pakai musik klasik. Pakai apa? Pakai Quran, baca sholawat, zikir kepada Allah. Anak itu akan ingat. Makanya dalam usia tadi 3 tahun, hafal Quran udah tamli di dalam perut. Bagaimana mungkin kita jadi anak, harapan menjadi anak yang soleh dan soleha, di dalam perut aja nggak malas kita baca Quran. Baca Quran jangan hanya 7 bulan. 7 bulan itu Bu, mohon maaf, bukan 7 bulan, seharusnya 4 bulan. Karena dalam hadis Rasulullah, payan ruh. Ketika ruh ditiupkan itu usia dalam kandungan 4 bulan. Silakan kalau 7 bulan, tapi baiknya adalah 4 bulan. Itulah bedanya orang Amerika sama orang Barat sama orang Indonesia nih Pak Juni. Kalau orang Barat, itu 7 bulan bener dia berangkat ke bulan. Iya. Kalau orang Indonesia 7 bulannya ya. Atau ada juga yang bilang apa bedanya orang Indonesia dengan orang yang Barat. Kalau orang Indonesia atau orang Barat itu astronot dia. Astronot luar angkasa. Betul ya terbang, ya kan? Kita lihat ada di angkasa. Tapi kalau orang Indonesia astronot bumi, pemulung. Astronot langit kan dia di langit, ya kan? Tapi kalau orang Indonesia nggak sampai ke langit, jadi astronot bumi, cari beling, cari bok. Kan dia pakai begini Bu, di belakangnya. Ini astronot ini kembali ke laptop. Kata siapa Bu? Baik Ibu, tadi sampai mana? Sampai bulan ya. Jadi beda tadi. Orang Indonesia dengan orang Barat itu berbeda modelnya. Ini kembali masalah anak yang kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, tadi saat dalam kandungan dibacakan, dizikir, itu dengan zikiran yang apa saja sesuai yang kita inginkan. Makanya wajar kalau ada tradisi di Jakarta, terlepas itu apakah ibu bapak setuju, tapi ada manfaat yang luar biasa. Baca surah Yusuf, silakan. Bahkan yang baiknya seluruh Al-Quran dibaca. Bukan hanya itu saja ya. Bukan hanya surah Ibrahim saja. Bukan saja Yusuf.
Tapi seluruh Al-Quran dibacakan sehingga dia bisa baca, jadi khotam Al-Quran. Ini ada hal yang perlu dicermati luar biasa. Kalau anaknya dalam kandungan tadi dibacain Al-Quran, insya Allah tenang. Kalau anak kita dalam kandungan ibu sedang melahirkan, dalam kandungan nyanyi lagu Jablay, kira-kira gimana? Nyanyi lagu Jablay dalam kandungan. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Anaknya jadi dongdon. Ya Allah. Jadi apa? Nggak benar. Jadi kalau soleh karena sejak dalam kandungan sudah diajarkan tadi. Atau nyanyinya apa salah alamat? Kemana? Bingung Pak dari alamatnya. Ya Allah, coba kalau dinyanyiin. Baca Quran, dibacakan selawat, enak itu. Baca selawat aja. Tenang yang bacanya juga tenang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yuk bersama-sama Bu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu yang bacanya itu tenang. Walaupun harga daging belum turun-turun, kita tetap tenang. Harga bawang masih 30 ribuan, tenang. Enggak gelisah. Oh, 95 itu kan. Ya Allah, tenang. Harga buah-buahan melejit. Enggak biasa-biasanya kayak sebelum dibatasin. Harganya murah. Saya beli jeruk dulu cuma 8.000, 7.000. Sekarang 20, 25 paling murah. Itu berbeda. Tenang, kita tenang, bisa. Anak kita tuh tadi tuh karena sudah dibiasakan sejak dalam kandungan dengar lafaz Allah, mengundangkan zikir kepada Allah. Allah tegaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang beriman tenang hatinya, resepnya tapi zikir. Zikir artinya apa? Bahasa zikrullah dimanapun kita berada berdoa. Saat kita mengendarai mobil berdoa. Ibu, bapak kalau lagi mengendarai mobil, kalau tenang, walaupun di depan kita ada yang menyalip, kita nggak emosi, tenang. Bahkan yang terkuat walaupun kita kaget, astagfirullah, karena terbiasa kita melumuri lisan kita, lidah kita, qalbi kita itu dengan zikir kepada Allah. Tapi kalau hati kita kering, kerontang, yang keluar itu binatang, seluruh binatang di Ragunan keluar, Bu. Ya kan? Saat kita nyupir, ada yang masuk, keluar. Kita marah, binatang keluar semuanya. Petek. Oh, aduh. Tapi kalau kita berzikir, tenang hati kita. Ini manfaat tadi. Kita tarbiyatul aulad qabla wiladah, sebelum dilahirkan. Yang pertama, ibunya juga tenang. Yang dalam kandungan juga tenang, nggak gelisah. Kalau orang yang senantiasa dilumuri hatinya dengan zikir, baca Quran, baca sholawat dan lain sebagainya yang kita tahu artinya, maka tenang. Ibarat ikan. Bu, pernah lihat ikan, Bu? Pak, pernah lihat ikan, Pak? Hah? Ikan hias lah, atau ikan yang ada di kolam.
Ikan yang ada di kolam itu tenang nggak di ikan itu? Nggak gelisah itu. Itu simbol orang yang beriman kepada Allah, tenang. Walaupun tadi ada masalah, diuji oleh Allah dengan musibah. Anaknya sakit-sakitan, dirawat di rumah sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, dan lain sebagainya. Tenang. Ini karena kenapa? Kata kunci tadi, ibarat ikan yang ada di kolam, tenang. Tapi kalau orang yang tadi tidak pernah lumuri hatinya dengan zikir kepada Allah, tidak pernah baca Quran. Saya tanya ibu, sering nggak baca Quran setiap hari, Bu? Sering baca Quran nggak? Alhamdulillah. Pokoknya bolak-balik aja ya. Bolak-balik doang. Ya Allah. Padahal rajin dibeli Al-Quran, tapi Al-Quran nggak pernah kita baca, Bu. Apalagi kita pahami artinya, maknanya. Al-Quran cuma kita taruh di tempat yang paling tertinggi. Karena ditaruh tempat yang paling tertinggi tidak pernah kita jangkau. Akhirnya Al-Quran itu ada model baru, Bu. Ada capnya kalau nonton di atas. Tahu capnya, Bu? Capnya pakbul. Tahu Pak pakbul, ditepak ngebul. Karena kenapa? Nggak pernah dibaca. Ya Allah, coba kalau kita baca. Lagi anak kita baca nikmat rasanya. Lagi-lagi bukan hanya surah tertentu saja, semua Al-Quran yang kita baca dan kita artinya itu akan nikmat rasanya, tenang. Tapi kalau orang yang gelisah itu ibarat burung yang ada di sangkar. Pak, punya burung nggak Pak? Ya burung nggak Pak? Tahu nggak pelihara ya? Tapi ada yang khusus itu Pak. Nah, ibarat burung yang ada di sangkar. Kalau ibu-ibu punya tetangga yang biasa melihara burung, itu pada dasarnya burung yang dalam sangkar itu gelisah, Bu. Coba kan kalau dilepas, dibuka sangkarnya, lalu keluar itu. Itu adalah simbol kegelisahan. Kalau anak tadi sebelum dilahirkan sudah terbiasa kita bentengi dengan tenang, maka anak kita akan tenang dalam menghadapi masalah, kasus. Saat mendapatkan musibah, ibarat ibu kalau satu saat ibu kena musibah, kena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggaplah musibah itu ujian bagi kita untuk naik kelas. Anak kita ini yang kemarin yang ada yang punya anak SMP, SD, SMK, SM atau Alia ya. Itu kalau mau naik tingkat harus melewati ujiannya, Bu. Ujian dulu melalui musibah namanya ujian. Tinggal dilihat apakah nanti kita berhasil atau tidak, naik kelas atau enggak, Bu. Semakin keimanan kita baik, maka ujiannya itu akan semakin tingkat. Berbeda ujiannya. Ujian SD sama SMA, beda nggak, Bu? Berbeda. Ini kalau diberatkan musibah nih, Bu. Musibah ini seperti pukulan. Kalau suami istri saling cinta, saling sayang, misalkan istri memukul suami, dipukul, tapi pukul dengan sayang, itu awalnya sakit nggak, Bu? Sakit nggak kira-kira? Sakit, tapi nggak dirasa sakitnya, Bu. Karena kenapa? Istrinya dicintai, dipukul. Kan bercanda kan, ya kan? Sering kan? Mukul-mukul itu, waktu sakit nggak terasa. Ini simbolnya apa? Karena kita sayang sama istri kita. Kita sayang sama suami kita. Justru yang simbolnya apa? Kasih sayang. Cintanya semakin meningkat. Demikian juga dengan kita. Saat kita mendapatkan ujian musibah dari Allah. Anak kita. Keluarga kita dan lain sebagainya. Sebetulnya kita lagi dipukul oleh Allah. Simbolnya. Cuman pertanyaannya. Kita apakah semakin cinta kepada Allah atau tidak? Semakin sayang nggak sama Allah? Nah ini yang perlu direnungkan. Oh, ternyata semuanya sungguh nikmat. Kalau kita tadi tenang hati kita, saat anak kita dididik sebelum dilahirkan tadi, di dalam kandungan, dibacakan zikir dan lain sebagainya, akan luar biasa. Ada penelitian, barangkali Pak Joni dan para jamaah yang lain pernah membaca itu. Ada penelitian orang Jepang.
apa namanya, yang emuto itu. Ada kekuatan the power of water. Kalau tidak salah kekuatan air. Air ini berpengaruh terhadap sekitar. Dilakukan uji coba ketika air Zam-Zam. Tahu air Zam-Zam, Bu? Air Zam-Zam kalau ibu umroh, pergi haji. Nah, dari Mekah itu bawa. Nah, ternyata air Zam-Zam itu pas dicek di lab. Biasanya kalau cek-cek itu pakai apa? Mikroskop atau apa namanya, Bu? Ya, mikroskop yang sampai kecil tuh. Dicek ternyata dalam dipoto air Zam-Zam itu molekulnya itu luar biasa bercahaya seperti mutiara. Makanya kenapa air Zam-Zam itu luar biasa? Karena kita minum nggak pakai bismillah aja itu udah ada sesuatu yang luar biasa. Jadi dia menyimpulkan bahwa air itu berpengaruh terhadap sekitar. Yang menarik ketika air dikasih gambar Hitler. Didekatkan gambar dengan Fir'aun. Fir'aun ya. Nah, ini gambar Fir'aun. Ini airnya itu apa namanya molekulnya itu berubah jadi jelek. Gambarnya hancur jelek. Itu dia, Mas. Kemudian ketika air dibacakan, diumpat-umpat, dimarah-marahin, jelek lu, gitu kan. Ini juga molekulnya pas diperiksa itu tidak baik. Tapi kalau air yang kita angkat kemudian kita baca doa, zikir, puji-pujian kalau orang non-muslim. Ini ternyata bermolekul cahaya. Makanya kalau kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, air ini ternyata menarik. Air itu bercahaya. Dia menyimpulkan air itu berpengaruh terhadap sekitar. Apalagi dalam organ tubuh kita ya, Pak. Penuh dengan dia. Apa yang paling banyak apa? Darah. Sumbernya dari mana darah? Dari air. Bercahaya, makanya ada pengobatan. Metode Rasulullah dan seterusnya. Itu medianya apa? Air. Padahal sakitnya apa yang diobatin? Pakai air. Kalau pakai logika nggak nyambung nih. Namanya Jaka Sembung naik helikopter. Nggak nyambung muter-muter. Gitu kan Pak Joni ya. Tapi ternyata tadi berdasarkan penelitian dari orang Jepang yang non-muslim. Air itu berpengaruh terhadap sekitar, termasuk dalam doa. Makanya wajar. Dengan air yang dibacakan zikir itu, kenapa kalau kita baca kalau makan suruh minum, berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, semuanya diganti dengan doa. Kalau ada di tengah-tengah masyarakat ada tradisi, terlepas kita setuju atau tidak, ada namanya itu apa namanya, zikiran gitu ya. Nah, itu ternyata pas survei kenapa makanan minuman yang ada pas acara zikiran, syukuran itu terasa nikmat rasanya. Apa sebabnya? Minuman, makanan terasa nikmat, apa sebabnya? Karena dibacakan zikir. Jadi nyambung di sini, bermolekul cahaya. Makanan juga sama. Dimakan nikmat. Pertama dibacakan zikir, bacakan Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ini yang sangat penting jawabannya. Karena gratis. Kalau keluar kan beli. Maka terasa nikmat, rasanya gratis. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kembali pendidikan anak sebelum dilahirkan tadi dalam perut. Kalau sudah dibiasakan ketenangan, ibu bapak yang bacakan tenang, bahkan bapaknya juga bacakan, jangan ibunya terus. Dalam perut diajarkan dengan zikir, insya Allah tenang. Apalagi pas baru lahir. Baru lahir, ada beberapa ulama yang menyatakan kalau baru lahir harus diazankan, diperkenalkan dengan asma Allah. Walaupun ada ulama juga yang menyatakan nggak boleh.
Dibanding didengarkan lagu dangdut, kan Allah yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita ingatkan, komat, ini yang perlu kita lihat. Anak kita jadi anak yang soleh awal-awal tuh. Nah, setelah dilahirkan, nah ini barulah kajian yang keduanya. Kalau tadi metodenya untuk menjadi anak yang soleh dan yang solehah, tadi apa tadi? Sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan apa aja tadi metodenya? Berdoa setiap hari, kemudian yang kedua, rizki yang halal. Yang ketiga, berdoa saat produksi. Yang keempat, didoakan zikir dalam kandungan, dalam lahir. Ini yang insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Baru dilahirkan ba'dal wiladah. Setelah dilahirkan tadi yang pertama, kalau tadi sebelum yang kemudian dilahirkan, diperkenalkan asma Allah tadi itu. Dengan azan dan iqamat. Ada beberapa rumah sakit Islam. Kalau anak kita lahir itu nggak boleh diazankan. Ada yang beberapa jamaah itu nanya, dilarang sama susternya atau apa. Dibanding nggak dikenalkan asma Allah, dikenalkan dangdut, coba lebih bahaya. Gitu kan? Mendingan asma Allah yang diingatkan aja, yang nggak boleh. Ya terlepaslah Bapak Ibu mau setuju atau tidak, tapi lebih baik kita mengenalkan awal-awal anak kita dengan Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Maka pendidikan menurut Pak Dalwilada ini kita bisa belajar dengan kisah Luqmanul Hakim. Di dalam surah 31. Surah 31 surah apa, Bu? Surah Luqman, tadi disebutin. Itu surah Luqman. Apa yang bisa kita lihat itu setelah lahir tadi? Pelajaran yang pertama tadi kita diingat harus dikenalkan asma Allah baik azan maupun iqamah. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat, kita perbekali dengan pendidikan agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bijaksana namanya Luqman. Luqman itu bukan nabi kan. Tapi dia berikan oleh Allah namanya Luqmanul Hakim. Surah Luqman lagi. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi dalam surah 31, surah Luqman ayat 13. Kalau untuk lebih jelasnya itu tentang metodologi mendidik anak menjadi anak yang soleh itu bisa 12 sampai 15. Tapi kalau pada kesempatan kali ini ayat yang 13 yang akan kita bacakan. Apa bunyi ayat tadi? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim seorang ayah berkata, berdiskusi, dialog. Jadi pesannya apa? Kalau ingin anak kita anak yang soleh, jangan lupa ada dialog ibu dengan anak, ayah dengan anak. Yang sering kan kebanyakan, kenapa anak lebih dekat kepada ibu? Apa kira-kira? Karena bapaknya jarang berdialog. Jarang berkomunikasi. Ikatan secara batin, gendong aja nggak mau, misalkan. Ya sekali-kali nggak apa-apa sebagai orang tua, suaminya lagi masak, apa kita bantuin, saat buang hajat, kita bersihkan, pipi, cebok, mandikan. Kali-kali biar ada ikatan ruhianya, pesan secara fisik kita ketemu. Ini pesannya wa idh qala Luqman. Nah apa? Luqman berkata, dialog. Bukan hanya ibunya. Kan biasanya ibu yang ngomong ya. Tapi ini seorang ayah. Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini benteng akidah. Jadi bukan hanya tadi diperkenalkan dengan asma Allah, dengan zikir, dengan azan dan iqamah. Yang kedua, jangan lupa ini aliman bidinihi. Kita didik ilmu agama.
Aliman bidini maksudnya apa? Didik ilmu agama tadi. Seperti kasus Luqman. Ketika diajarkan anaknya bukan dikasih materi saja. Tetapi apa? La tusrik. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti apa yang akidah? Karena ini akidah penting banget ini sekarang nih. Kalau akidah anak kita tidak kuat, boleh jadi banyak seperti artis lu, ikut selebriti, nggak laku, jadi artis, nanyanya kayak yang subur. Jabatannya nggak naik-naik, nanyanya kayak yang subur, percaya sama yang subur. Artis pada udah papan atas atau papan gilesan, udah ternama. Akhirnya yang terjadi apa? Istrinya direlakan, dinikahkan. Menurut yang gaib. Na'udzubillah. Kita bisa belajar. Apa sebabnya seperti ini? Karena kita tidak mendidik anak kita pendidikan ilmu agama yang cukup. Anak kita lebih bangga, mohon maaf. Anak kita pinter kumon. Pinter matematik, pinter bahasa Inggris. Pinter komputer. Kursusnya 1 bulan 300.000, 5.000 kita bela-belain, Bu. Walaupun nggak punya uang, ngutang dulu bisa kan? Dibela-belain. Tapi sayangnya coba Bu, anak kita ngaji di TPA. Ngaji di TPA, bayarannya sebulan, Pak Joni, 10.000. 5 bulan nggak bayar-bayar, ada nggak begitu? Ya Allah. Kita lebih bangga anak kita juara olimpiade matematik tadi. Dibanding dia baca-baca Quran. Ini yang kadang-kadang bolehlah kita bangga anak kita bahasa Inggrisnya jago. Tapi jangan lupa bentengi agama ini. Kenapa? Banyak yang ikut ajaran sesat tuh kalau di TV-TV. Gelarnya Bu, tinggi-tinggi. S1. Ada yang S2, ikut ajaran Ahmad Musedeng. Musedeng apa Musedeng? Ahmad Musedeng, na'udzubillah, pas dilihat pendidikannya. S1, S2. Kuliahnya umum, agamanya 0. Ngaku jadi nabi, dapat wahyu di Bogor. Ya Allah, coba bayangkan, Nabi adanya di Arab, bukan di Bogor. Al-Bogor Talas. Ini coba kita lihat banyak tuh kan. Ada ibu-ibu, udah nggak laku, ngaku jadi malaikat. Siapa tuh? Lia Eden. Lia Eden ngaku jadi Edan. Ngaku jadi Jibril, saya waktu ceramah di Kapolres Bekasi, sama di sini di daerah apa namanya yang Kobra itu, Arahanud. Nah, Lia Aminuddin, saya bilang, untung dia Aminuddin ngaku jadi malaikat Jibril. Coba jadi malaikat pencabut nyawa Israel. Kita pusing Pak, beruber. Atau karena kebetulan Lia Aminuddin, misalkan kalau dia ngaku jadi malaikat Israel, ditangkap di polisian, nanti ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Ini kan parah kan? Apa sebabnya tadi? Anak kita tidak dibentengi ilmu agama. Makanya pesan dari Luqmanul Hakim, itulah tusrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini karena kita percaya sama di TV. Ketik rek spasi. Udah jualan es cendol. Anda lahir hari Selasa nggak cocok di air. Berhenti. Nyusahin aja kan. Ya Allah. Ya baik, sampai sini dulu ada pertanyaan. Nanti kalau memang ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan. Materi masih banyak ya. Baru kena 1. Baik.
Oke, baik. Anak yang di luar nikah. Apa yang ditanya Ibu? Ya, apakah sama konteksnya kalau doa diterima atau tidak kan kita sebagai manusia kan tidak tahu. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang membedakan nanti kemudian walaupun dia yang salah kan bukan anak singkong yang jalan anaknya kan. Yang disalahkan orang tuanya kan. Nah, semuanya manusia mulia kecuali ketakwaannya. Ini yang perlu dilihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia di sisi Allah itu yang paling mulia adalah yang beriman dan bertakwa. Kita nggak tahu. Boleh jadi anak yang awalnya tadi dia prosesnya adalah dia ibu bapaknya dia berzina, anaknya jadi orang yang soleh, kita nggak tahu. Kalau saya pernah baca itu sih logikanya ya, kalau itu anak dari mana aja, itu pada usia 4 bulan kan dia ditutup ruh. Nggak mungkin kan kalau minum ruh, kalau misalkan anak lagi berzina, itu jahat. Kalau anak asli enggak kan, banyak lagi dikasih ruh. Orang-orang baik kan, semuanya harusnya juga kan sesati, kalau dia jelas dan jelas. Baik, ini tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi yang ditambahkan oleh tadi ayam biru ditiupkan itu sama. Ini kayak gelas. Manusia ini kan ibarat gelas yang kosong. Gelas yang kosong kalau kita mau penuh gimana caranya, Bu? Kita isi rajin kan. Apa kamu langsung tetes demi tetes? Semua tergantung kita. Termasuk juga tadi. Cuman bedanya apa? Kalau anak akil zina dia tidak dapat warisan. Itu. Kemudian nanti saat nikah, jangan ngaku jadi orang tua, harus pakai wali itu. Batal kalau itunya nikahnya. Ya karena nggak mau wali kan. Tapi kan modelnya kalau yang perempuan. Jadi makanya kalau lebih aman, ya udah pakai itu ya. Ini yang model makanya tadi agar anak kita menjadi anak yang soleh tadi itu dari awal, dari hulu sampai ke hilir nih. Tadi qoblal wilada banyak tuh langkah-langkahnya. Apalagi ba'dal wilada. Dengan diperkenalkan dengan asma Allah, kemudian kita didik ilmu umum boleh, tapi jangan lupa aliman bidinihi, didik ilmu agama. Makanya Luqman Hakim adalah tusfila inna syirka la zulmun azim. Kenapa banyak kasus di televisi? Ini kan biasa aktual ya. Kenapa para artis dia mengkonsumsi narkoba? Para artis mengkonsumsi narkoba. Bukan hanya artis, anak-anak mengkonsumsi narkoba, tukang becak mengkonsumsi narkoba. Apa sebabnya ini? Kira-kira. Gimana Pak Juni? Sebabnya apa nih? Tidak pede, terus apa lagi? Nah, nggak ada iman, Bu. Karena bagi dia, kalau dia ada masalah, justru solusinya bisikan setan adalah dengan mengkonsumsi narkoba. Cuma sebentar, berapa jam, tidak hilang masalahnya, justru menimbulkan masalah. Justru mengkonsumsi narkoba, coba kita lihat, merusak nama, merusak citra, merusak karir. Raffi Ahmad dapat job lagi itu. Ya kan banyak, karena di penjara kan jadi jobnya hilang. Ya kita nggak tahu lah maksudnya, ini kan kita lihat. Tapi saya waktu ya terlepas benar atau tidak, tapi kan kita bisa lihat. Ada pola. Ngapain party sampai jam 2 malam? Kalau logika yang sederhana. Dan ini menurut catatan politik bukan sekali 2 kali aja. Terlepas kita lihat. Tapi ini kejadian bukan hanya pada artis. Coba sebut pelawak-pelawak tuh ya. Karena kenapa? Biar supaya stamina-nya. Itu para artis grupnya dulu. Saya nggak sebutkan namanya ya. Itu sering keluar masuk penjara. Apa sebabnya? Karena ketika dia mengkonsumsi narkoba,
Kan jadi play itu. Jadi dia mau lagu apa juga akhirnya tertawa. Padahal ingat, dalam Al-Quran dijelaskan, innamal khamru wal maisir rizqum kecil min amali syaitan. Ini perbuatan setan, baikkan ibu, kita jauhin. Dalam As-Satibi, dalam kitabnya Maqasid Syariah ini dikategorikan. Kenapa Islam melarang kita mengkonsumsi minuman keras, narkoba? Selain hibzul akli, menjaga akal. Saya waktu ceramah di Bogor, Bu. Ini bapak saya waktu ceramah di Bogor, pas selesai, itu ada salah satu jamaah dia ngobrol deketin saya. Pak, saya mau tanya, mau ngobrol, mau curhat saja. Dengarkan. Saya ini adalah pengkonsumsi narkoba. Saya mahasiswa masih aktif di salah satu perguruan tinggi di Bogor. Dia bilang apa? Saya mengkonsumsi narkoba, tapi sekarang saya tobatnya telat. Apa sebabnya ketika tobatnya telat? Karena ketika dia mengkonsumsi narkoba, ada dampak negatif yang didapatkan dari gara-gara dia mengkonsumsi narkoba. Apa dampak negatifnya itu? Sekarang dia setiap hari kemanapun pakai pampers, Pak. Udah dol. Rusak. Ibarat klep air tuh, keran. Kalau keran udah bocor, kira-kira bocor terus ya tuh. Ibarat listrik yang udah korslet, gimana Bu? Bisa sesuai dengan aliran nggak? Nah, dia rupanya ingin melakukan proses. Pengen uji coba. Katanya dalam Islam akan merusak akal. Kata kedokteran akan merusak sel-sel dalam saraf kita. Ternyata kata dia, saya cobalah. Kebetulan ibunya waktu itu lagi beli daging. Diiris daging dari kecil ya. Mau dibuat semur atau diapain, dendeng ke apa gitu. Rupanya ibunya masuk ke dalam dulu, ada keperluan. Dagingnya diambil satu. Yang udah dipotong-potong. Daging biasa warnanya apa, Pak? Warnanya apa? Merah. Di bawah tuh. Sepotong daging. Bukan sepotong kayu ya. Nah, ini daging dibawa ke dalam kamarnya. Rupanya dia masih menyimpan jenis narkoba sabu-sabu. Sabu-sabu itu ditaburin di atas daging. Ketika daging itu ditaburin di atas daging, iya narkoba itu sabu-sabu, jenis narkobanya kan. Nah, ketika ditaburin di daging, dia kaget terkaget-kagetnya. Sekejut-kejutnya. Kenapa? Ternyata daging yang awalnya merah langsung gosong hitam. Nah, itu dia. Akhirnya dia berenung bagaimana boleh jadi. Dia nggak terasa, Bu. Pas jalan nih, ada perasaan bau-bau hajat nih. Pas dilihat, wah, di bawah saya. Perasaan ini buat bau pipis, oh ternyata. Akhirnya pakai safari, pakai pampers. Karena kan tadi, listrik udah korslet. Keran udah dol. Ini kan ini bahayanya yang luar biasa. Nah, ada satu kasus lagi yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali karena tadi ini. Karena didikan agama, akhirnya kalau ada masalah, solusinya bukan kepada Allah, tetapi kepada selainnya. Bisikan ada. Gak usah jauh-jauh lah, kalau bapak ibu pernah berbisnis. Kalau nggak laku biasanya ada nggak yang suruh ibu ke dukun-dukun? Ada nggak? Pasti kan ada kan bisikan. Oh datang aja no ke mbah sana. Datang no ke eyang sana. Gitu kan? Karena penasaran kok nggak laku-laku. Biasanya laku terus nih usaha baju, usaha apa. Akhirnya iya datang. Padahal dalam Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, kita datang aja ke dukun paranormal. Itu
sholat kita nggak diterima 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadisnya man ta'arrafan fasala anhu fasaddaqa lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Kalau kita itu datang doang ini. Arrofan itu orang yang terjemahannya tadi orang yang tahu lah, paranormal, dukun. Sekarang apa yang benarnya? Eyang. Ya kan? Masa lalu kemudian kita nanya tentang masalah kita, sesuatu mobil hilang, usaha kita nggak lancar-lancar, anak kita belum ada jodohnya, usaha kita belum gol-gol, pasodako, lalu kita membenarkannya. Lam tuqbalang sholatu arba'ina yauman. Sholat kita, ibadah kita sia-sia 40 hari. Kalau ada yang udah pergi haji, sia-sia pergi hajinya. Baca Qur'annya sia-sia, nggak diterima. Jangankan 40 hari, 1 hari aja kita akan sia-sia. Nggak usah jauh-jauh lah, Pak. Bapak kerja setiap hari, ngantor, nggak digaji 2 hari. Marah nggak? Kesel nggak? Kita beribadah kepada Allah gara-gara kita datang ke dukun. Karena akidah kita nggak kuat. Kita nggak dapatkan pahala, ujrah. Pahala itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Baik, sampai sini ada lagi pertanyaan, ibu semuanya. Jadi kata kunci yang perlu diingat bahwa untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, kalau tadi adalah pendidikan anak sebelum dilahirkan, yang kedua setelah dilahirkan. Setelah dilahirkan itu ternyata didikan tadi berikan, kenalkan dengan asma Allah. Yang kedua tadi dengan apa? Pendidikan agama, aliman bidinihi. Karena agama ini ibarat akidah, fondasi. Ini rumah Pak Joni, Bu Ira, kalau fondasinya nggak kuat, seperti gimana gitu Pak? Nggak rubuh nggak? Seperti itu. Fondasinya. Fondasi adalah akidah. Kalau syariah adalah tiang-tiangnya nih. Ini syariah. Rumah kalau nggak ada syariahnya, akidahnya doang, maka ibarat orang bangun rumah cuma fondasi doang. Nggak dibangun nih, mau punya ini. Ini yang kategori syariah. Akhlak itu tiangnya atasnya. Rumah kalau ada akidahnya, ada fondasinya, ada tiangnya, nggak ada atapnya gimana? Bisa tidurnya kita. Kehujanan, kepanasan, banyak maling. Ini karena nggak ada akhlaknya. Apa itu tadi akidah? Akidah kan tauhidullah. Dan tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita kan apa? Yakini dalam hati. Tidak ada la ilaha illallah. Tapi jangan diputus, Bu. Kita sering kalau lagi marah la ilaha kan. Ini bermasalah, akidah kita salah. Apa artinya la ilaha? Ateis kita. Ateis berarti apa? Tidak percaya kepada Allah, tinggal diterusin aja susah benar kan? La ilaha illallah. Ini kan ada juga la ilaha. Allah karena ada gitu kan. Allah berarti kita bukan menyebut Allah kan. Ada nama selain Allah. Nah, tusyrik billah. Jangan menyebutkan Allah. Ini yang fondasi yang bisa kita lihat, ada tadi akidahnya, syariahnya, ada yang dikategorikan akhlak. Kalau anak yang soleh yang kita bentengi adalah akidahnya, kita kokohkan. Syariahnya tadi sudah kita bentengi, sudah kita dilengkap dengan rumah dari tiang-tiangnya. Akhlak. Kalau kita sudah meninggal dunia, dan jadi anak yang soleh, sudah siap tak menghadapi masalah, tidak kepada dukun. Sekarang saya kasih contoh lah ibu bapak semuanya. Kalau mobil bapak, mobil ibu bocor. Yang terbayang, teringat oleh bapak, ibu harus kemana kira-kira? Ke bengkel. Bengkel apa kira-kira? Bengkel mobil. Kalau ban bocor, tambal ban.
Ketika bannya bocor, apa langsung dieksekusi, langsung ditampel? Enggak, dulu ditanya dulu buat bengkelnya kan. Pak Joni, mobilnya bocor atau mau tambah angin aja kan begitu. Kita jawab dah, tambah angin. Tambah angin. Kalau bocor, dieksekusi. Kalau anak kita sakit, kira-kira kita mau kemana, Bu? Ke dokter. Apakah dokter langsung ngobatin? Enggak dulu, pasti nanya gejalanya dulu. Emang gejalanya apa? Batuk, pilek. Batuk pun ada dua, ada yang pakai kering atau berdahak, kan begitu. Kalau ada dokter langsung ngasih obat, itu namanya malpraktek. Ya kan malpraktek bukan mal gitu kan. Jadi mal gitu kan. Malpraktek ini yang model-modelnya. Nah, sama juga dengan kita, bukan ada masalah yang kita ingat siapa kalau ada masalah? Kepada Allah. Seperti kita saat tadi menghadapi bengkel, mobil kita rusak, ke montir, ke bengkel. Anak kita sakit, istri kita sakit, ke dokter. Kalau kita ada masalah, kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akidah yang perlu kita bentengi. Sehingga kalau ada rezeki tetap tenang. Kalau orang yang tenang, Pak, ada rezeki banyak, sedikit tetap dia bersyukur kepada Allah. Ibarat kalau kita naik kereta KRL, atau yang KRL ekonomi atau yang AC, itu kalau masinis dia mengerem mendadak, saya tanya, Pak, yang biasanya berpengaruh berat terhadap guncangan itu, yang duduk, apa penumpang yang duduk, apa yang pada berdiri, Pak? Apa sebabnya? Nggak ada pegangan, nggak ada dudukan. Dibanding yang di kereta ada dudukan, ada mending goyang-goyang. Walaupun ada, tapi tetap duduk dia. Apa simbol ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya? Kalau kita sedang ada masalah, kalau sudah kita bentengi anak kita dengan akhlakul karimah, akidahnya baik, syariahnya baik, itu tapi saat anak kita kena musibah, usahanya nggak laku, nggak lari ke dukun. Dia tenang tetap. Sedang ada musibah, dia berzikir, tenang. Saat berinteraksi dengan manusia, nggak sombong, walaupun pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, sampai S10, jurusan Bintaro. Ya kan, jurusan Bintaro, Bu, ya? Itu kalau anak kita dididik dengan kesombongan, dia sombong gitu kan. Itu kan kalau di TV-TV itu diajarkan kesombongan, Bu. Apa tuh? Siapa yang pergi haji sampai 2 kali, Bu? Sinetron siapa tuh? Haji Muhyiddin. Siapa? Bos Romlah, kenal Bos Romlah. Oh. Siapa yang pergi haji sampai 3 kali, Bu? Haji. Haji Jamal. Ya Allah, ini kan ini diajarkan. Ini kan mengajarkan sombong, tapi kesombongan itu sia-sia amal ibadah kita kalau sombong. Ini kembali Bapak Ibu semuanya untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ini yang bentengnya tadi aliman bidini, ilmu agama. Karena kalau anak kita didik ilmu agama enak, Bu, tadi saat kita meninggal dunia, kita waktu meninggal dapat kiriman. Jangan bangga ibu anaknya bisa bahasa Inggris, nanti kalau meninggal nggak ditanya bahasa Inggris dalam kuburan. Iya Ustaz ya? Di dalam kuburan tuh nggak ditanya bahasa Inggris. Dia tanya marrobuka waman, nabiyuka dan seterusnya. Nggak ditanya what's your name, where do you live. Nggak ada. Nah ini yang artinya yang ingin saya sampaikan. Pendidikan umum boleh, tapi jangan lupa pendidikan agama. Lihatlah kita dalam sejarah pendidikan Islam, sejarah Islam itu tidak membedakan agama dan umum. Makanya kita kenal tokoh Ibnu Sina. Ibnu Sina dia paham ilmu agama, juga paham kedokteran. Dalam bahasa Inggrisnya apesina.
Avicenna ya. Avicenna, Ibn Rus, Averroes. Dan banyak Al-Jabbar penemu matematik. Penemu matematik dia tidak membedakan agama dan umum, tetap agama juga iya, umum juga iya. Al-Hawarizmi, penemu ini nih, kacamata dari Islam. Sampai Islam karena dia menguasai dunia, itu kadang-kadang berpengaruh. Bahasa Inggris itu dipengaruhi oleh bahasa Arab sampai sekarang masih ada. Buktinya apa? Bahasa Inggrisnya gula, apa bahasa Inggrisnya gula? Sugar. Itu bahasa Arabnya sukar. Diadopsi. Bui. Tulisannya bui. Kalau bahasa ininya, bacanya apa bui? Buy. Buy kan? Artinya apa? Jual beli ya. Nah dalam bahasa Arab itu buy itu jual beli. Berpengaruh. Model-modelnya. Nah makanya ada buku nanti kita lihat tuh Adam Smith. Adam Smith dia punya buku namanya The Wealth of Nations. Kekayaan sebuah negara. Itu sebagai bapak ya, ekonomi dunia. Tapi ternyata dalam survei menyatakan yang bapak ekonomi dunia, ternyata buku Adam Smith itu mirip dengan buku yang dikarang oleh Abu Ubaid Al-Amwal. Al-Amwal itu terjemahan bahasa Inggrisnya itu The Wealth. Padahal Abu Ubaid ini ulama abad 2 Hijriah, abad 2, abad 6 kurang lebih seperti itu. Kalau Masehinya adalah abad 6 Masehi. Nah kalau yang Hijriahnya tuh abad 2 Hijriah. Sedangkan Adam Smith abad 13 atau 14. Nah kira-kira yang niru yang mana Bu? Ini yang kadang-kadang coba kita renungkan. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa Pak? Membaca surah Al-Alaq, Iqra. Bacalah. Ini ada hal yang menarik. Baca ini yang kita terjemahkan bukan hanya tentang keimanan aja. Secara umum. Baik itu dia agama maupun itu dia bicara tentang umum. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baik, sampai sini kayaknya ada lagi. Nanti kalau memang kita sambung lagi aja, itu makanya kajiannya masih panjang, gitu kan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukup saja. Kalau waktunya tinggal nanti Ibu Ira Pak Joni gimana baiknya. Baik, nanti tinggal dikejar. Ya. Ini juga insyaallah. Jadi di itu aja. Baik, insyaallah. Baik, kita akhiri saja dulu untuk kajian pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari kita semuanya, agar nanti kita punya anak yang soleh dan soleha, dan keturunan kita, cucu-cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Kita tutup dengan doa penutup majelis agar berkah dalam diskusi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.